Halo semuanya, selamat datang di video pertamaku. Perkenalkan aku Thalia. Hari ini aku akan menceritakan satu buku yang aku baca di bulan Desember. Judulnya A Little Life by Hanya Yanagihara. A Little Life adalah salah satu buku yang halamannya paling banyak sejauh ini yang aku baca. Totalnya ada 800 halaman. Dan A Little Life ini menceritakan kisah 4 tokoh, di mana ada Jude St. Francis, ada Willem, ada Malcolm, dan yang terakhir ada JB. Lalu awal mula cerita A Little Life itu bermula dari kehidupan remaja dari 4 orang tersebut, kemudian berlanjut sampai mereka kuliah, lalu mereka bekerja. Jadi rentang waktu dari buku A Little Life ini sangat panjang gitu ya teman-teman. Dari usia 20-an sampai kira-kira 50-an. Dari awal aku membeli buku ini, sebenarnya aku sama sekali nggak punya ekspektasi tentang buku ini, tentang cerita atau isi dari buku ini akan seperti apa. Aku berpikir bahwa malah Little Life ini akan jadi salah satu buku yang sangat membosankan karena melihat dari jumlah halamannya yang ada 800 bukan jadi buku yang menarik sebetulnya di awal. Di saat aku baca di bab pertama, aku menilai bahwa buku ini adalah buku yang fine-fine aja gitu. Happy, fun, karena cerita ini dibuka dari kehidupan remaja 4 orang itu yang mereka masih menikmati masa muda mereka bersenang-senang. Tapi setelah masuk ke bab-bab berikutnya, di situ adalah titik di mana aku berpikir bahwa buku ini adalah buku yang bisa dibilang buku paling sakit yang aku punya. Dari keempat tokoh tersebut, pada akhirnya hanya Yanagihara memutuskan untuk mengerucutkan cerita kepada satu tokoh. Ya, betul. Tokoh itu adalah Jude St. Francis. Jadi cerita ini adalah cerita panjang dari kehidupan Jude St. Francis. Aku suka dari A Little Life ini adalah hanya menuliskan setiap kejadian yang terjadi di tokohnya menggunakan sudut pandang orang ketiga. Jadi kita bisa engage, bisa relate dengan apa yang tokoh-tokoh itu alami, dan bahkan karena hanya menuliskan secara detail apapun yang terjadi dalam buku ini, pembaca, khususnya aku, bisa sangat mudah untuk memvisualisasikan apa yang terjadi di tulisan hanya ini. Dan mungkin itu salah satu faktor kenapa orang-orang bisa menyimpulkan kalau A Little Life ini adalah salah satu novel paling sedih yang pernah hanya Yanagihara tulis. Sampai pada akhirnya aku membaca setiap bab di dalam buku ini, aku merasa bahwa aku juga ikut ada di dalam setiap peristiwa yang ada gitu. Aku terbawa dan hanyut, bahkan sampai ikut merasakan sakit dan sesaknya setiap tokoh yang ada dalam buku ini. Dan fun fact-nya, aku sendiri udah baca buku A Little Life ini 2 kali, guys. Literally 2 kali. Yang pertama, sesaat setelah aku beli buku ini, itu kayaknya tahun 2023-2024an, dan aku memutuskan untuk stop bahkan saat aku baru masuk di bab 2. Aku stop, aku tutup buku itu, aku simpen di rakku sampai aku lupa kalau aku punya buku ini. Dan pada akhirnya di bulan ini aku mulai memberanikan diri untuk menyelesaikan apa yang sudah aku baca. Aku ulang lagi dari bab pertama dan ya, menguatkan diri sendiri supaya bisa menyelesaikan buku ini sampai akhir. Karena A Little Life ini adalah salah satu buku yang dibuat oleh Hanya supaya kita bisa engage, supaya kita bisa kecanduan
kecantol dan simpati dan empati juga sama apa yang Jude alamin, dan itu salah satu hal yang membuat aku merasa sedih gitu, sakit, sampai sakit sendiri gitu, yang literally sakit. Sampai aku berpikir, kok bisa ada penulis yang berani dan sanggup untuk menuliskan bahkan menyelesaikan buku dengan 800 halaman, di mana ceritanya itu sulit gitu. Buku ini adalah buku yang sulit gitu teman-teman. Buku tersulit yang pernah aku baca sejauh ini. Alur cerita dari buku A Little Life ini juga sebenarnya alurnya maju gitu ya teman-teman. Seiring dengan bertambahnya usia dari si tokohnya ini, khususnya si Jude, kita bisa melihat bagaimana perjalanan hidup Jude itu sendiri. Awal kisah perjalanan hidup Jude dibuka dengan dia bertemu dengan seorang calon pendeta bernama Brother Luke. Di saat Jude sendiri bertemu dengan Brother Luke, Jude merasa bahwa itu adalah sebuah kesempatan hidup yang selama ini ia cari-cari gitu. Dia pada akhirnya berpikir bahwa oh, ini adalah masa yang tepat di saat dia membutuhkan suatu figur dalam sebuah keluarga, di mana dia bisa mendapatkan rasa aman dan nyaman. Tapi ternyata apa yang dilakukan Brother Luke dan brothers lainnya ternyata di luar apa yang dia harapkan. Jude pada akhirnya menyadari bahwa dirinya itu dimanipulasi oleh calon pendeta itu, tapi di satu sisi Jude juga merasa dia tidak ingin kehilangan kesempatan hidupnya kali ini. Jadi Jude terus bungkam, dia menerima segala perlakuan buruk, segala kekerasan, baik secara fisik, secara verbal, maupun secara seksualitas dia. Jude tidak berpikir bahwa itu adalah sebuah kekerasan gitu. Dia merasa bahwa itu adalah hal yang normal, hal yang wajar, dan bahkan saking Jude merasa bahwa ini adalah suatu kesempatan hidup dia, satu-satunya yang dia punya, Jude merasa bahwa oke, aku akan baik-baik saja, dan dia terus bertahan dalam kehidupan yang seperti itu. Lalu kisah hidup Jude tidak berhenti di saat dia hanya bertemu dengan Brother Luke. Jude juga harus menerima kenyataan bahwa dirinya sekali lagi harus menerima segala bentuk kehidupan yang paling hina di saat dia bersama dengan Dr. Trailer. Jadi dia bertemu dengan dokter itu, ditambah lagi dia menjalani sebuah hubungan dengan seorang laki-laki bernama Caleb, di mana Jude harus menerima dirinya sekali lagi diperlakukan seolah-olah dia bukan manusia. Meskipun dalam buku ini hanya Yanagihara menuliskan bahwa kehidupan Jude itu sebenarnya berangsur-angsur baik, tapi ya nggak bisa dibilang baik juga ya dengan keadaan dia yang terus menyalahkan dirinya sendiri, terus berpikir bahwa apakah memang dia pantas untuk hidup, bahkan dia berpikir apakah dia seorang yang pantas untuk menerima kasih sayang dari orang-orang di sekelilingnya. Di saat dia pada akhirnya bisa menemukan sebuah rumah di mana dia bisa tinggal dengan roommates-nya dia bertemu dengan ketiga orang sahabat lainnya, bahkan sampai dia diberikan kesempatan, diberikan kasih sayang yang banyak banget dari orang tua angkatnya. Jude tetap berpikir bahwa dia ini adalah seseorang yang tidak pantas, dan bahkan untuk menjalani kehidupan yang bahagia aja dia mempertanyakan dirinya sendiri. Kayak
emang benar ini kehidupan yang dia jalani gitu, karena dia sudah terbiasa dengan hal-hal yang merusak dirinya sendiri. Bahkan sampai dia harus terus menyakiti dirinya. Dia beberapa kali memilih untuk mengakhiri hidupnya, tapi pada akhirnya gagal, dan dia terus mengulangi itu karena hanya itu satu-satunya cara yang membuat Jude merasa bahwa dia itu hidup. Dia hidup lewat setiap kesakitan yang dia buat dan dia terima gitu. Dan mungkin itu jadi salah satu alasan kenapa hanya Yanagihara ini menuliskan buku ini. Ya karena semata-mata untuk membuat kita, si pembacanya sendiri itu merasa tertekan, sedih, merasa stres dengan apa yang Jude alami di saat aku sendiri yang baca sampai bab kelima. Jude itu sebenarnya bisa keluar dari lingkaran jahat yang terus dia alami gitu ya, tapi dia merasa, selagi-lagi dia merasa nggak pantas karena sudah banyak kesusahan, sudah banyak kesakitan yang ia terima gitu. Meskipun ada satu bab di mana judul bab itu adalah A Happy Life, A Happy Moment, tapi kalian salah. Itu adalah salah satu titik balik di mana Jude merasa bahwa pada akhirnya semua ini sia-sia. Pada akhirnya A Little Life ini sebenarnya adalah salah satu buku yang menurut aku pribadi buku yang paling bagus. It's a beautiful book. Hanya menuliskan semuanya dengan begitu apik, dengan begitu baik. Ya, di luar dari semua hal yang membuat kita sakit gitu ya, dengan semua trigger warning yang ada dalam buku ini, seperti suicide attempt, sexual abuse, physical abuse, verbal abuse, human trafficking, ya, tapi tetap buku ini adalah buku paling baik, buku paling bagus yang pernah aku punya. Karena dibalik semua hal negatif yang ada dalam buku ini, tidak menutup fakta juga kalau buku ini punya banyak sekali pelajaran hidup, mulai dari friendship, mulai dari family values, mulai dari makna dari kehidupan dan kematian itu sendiri. Bagaimana kita harus survive dalam hidup ini, melihat segala sesuatu, melihat segala kesempatan yang ada dalam hidup, dan pada akhirnya membuat aku pribadi sadar apa arti dari kematian itu sendiri gitu. Sebenarnya aku juga belum selesai baca ya teman-teman, ini masih mungkin sekitar 150-200 halaman lagi, tapi aku mulai sadar dan mulai paham sudut pandang dari Jude itu sendiri, dengan latar belakang dia kenapa harus menyiksa dirinya sendiri, menyakiti dirinya sendiri di saat dia harus menerima bahwa dirinya itu tidak sempurna, dirinya itu susah dicintai, bahkan susah untuk diterima di masyarakat. Aku pada akhirnya mulai paham dengan apa yang Jude alami sepanjang buku ini. Dan di saat ada teman-teman yang memang berniat untuk membaca buku ini, ada baiknya teman-teman mempersiapkan mental, baik itu secara fisik, non fisik,
ataupun pikiran kita harus punya emotionally dan pikiran yang stabil gitu ya, supaya kita bisa paham betul apa yang kita baca dan apa yang akan kita hadapi. Karena pada akhirnya aku sendiri tidak akan bertanggung jawab untuk apa yang akan kalian rasakan selama membaca buku ini. Begitu juga dengan after effect setelah kalian menyelesaikan buku ini. Sekali lagi, saat aku bilang buku ini adalah buku yang bagus, it's a beautiful book, it's written well, tapi kalau ditanya apakah aku sendiri akan merekomendasikan teman-teman pembaca lain untuk memilih dan menyelesaikan buku ini, jawabannya adalah no. I don't have to recommend this book at any chance. Aku nggak akan merekomendasikan siapapun dengan kondisi apapun orang lain membaca buku ini. Jadi segitu aja obrol-obrol kita hari ini tentang buku A Little Life. Semoga dengan adanya video ini teman-teman pembaca bisa mendapatkan inspirasi, mendapatkan gambaran tentang buku apa sih A Little Life ini, dan pada akhirnya kita bisa merayakan suatu kehidupan seperti Jude melihat kehidupan dia itu sendiri gitu ya teman-teman. Jadi selamat membaca. Dan pastikan untuk teman-teman yang mau baca buku ini, ada baiknya baca di weekend aja. Kalian bisa ambil Sabtu atau Minggu 2 hari. Kalau kalian mau, bisa istirahat 1 hari 4-5 jam, dan kalian akan bisa menyelesaikan buku ini dalam 2 hari. Jadi, terima kasih sudah menonton video ini sampai di detik ini. Bye-bye.